Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, tentunya senang sekali siang hari ini kita kembali berjumpa dalam program Untuk Jambi, program yang kami dedikasikan untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Jambi. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Kita sudah memasuki hampir mendekati Idul Fitri ya, dan ibadah puasanya semoga dalam keadaan lancar dan juga Anda dalam keadaan sehat hari ini untuk menjalankan apapun aktivitas Anda. Ya, memang tinggal menghitung hari lagi pemirsa, kita juga akan segera berada pada Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam yang nanti akan merayakannya. Dan tentunya menjelang Idul Fitri ada salah satu kewajiban dari perusahaan yang harus ditunaikan kepada para pekerja ataupun para pegawainya. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bahwa pembayaran THR ini memang diwajibkan bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu seperti apa kondisi dan juga pembayaran THR yang ada di Provinsi Jambi? Kita akan membahas lengkapnya dalam program Dialog Untuk Jambi hari ini. Kita akan membahas THR untuk pekerja. Dan untuk mendukung tema ini pemirsa, kami juga sudah mengundang sebanyak 3 orang yang sudah berpartisipasi di studio TVRI Jambi. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu, di sebelah saya sudah hadir salah seorang pemilik perusahaan yang ada di Jambi, Tata Muntamai. Selamat siang. Ini saya manggilnya apa, Mbak atau Ibu ya? Mbak saja. Baiklah. Mbak Tata, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Baik, puasanya lancar? Lancar ya. Baik, terima kasih Mbak Tata sudah hadir bersama kami. Selanjutnya di sebelah Mbak Tata juga telah hadir Deputi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Jambi, Bang Hendra Ambarita. Siap. Baik, selamat siang Bang Hendra. Siang Bang. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Dari mana tadi Bang? Dari rumah? Dari kantor. Dari kantor. Wah, jauh kantornya dari sini Bang? Dekat, kebetulan dekat. Di belakang? Iya, di Patimura? belakang. Iya, Oh. bukan, di SLB. Oh, dekat SLB. Baik, terima kasih Bang Hendra sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya kita juga sudah mengundang salah seorang pekerja yang ada di Provinsi Jambi, tapi beliau izin sepertinya ya, tidak bekerja hari ini ya. Sudah hadir Bang Windra Tamba ya? Ya, Tamba. Baik, selamat siang Bang Windra. Selamat siang, Pak. Wah, ini tadi izin ya Bang datang ke sini Bang? Benar, Pak. Ini kerjanya di mana Bang? Di Muaro Jambi, Pak. Di Muaro Jambi. Macet nggak tadi datang ke sini? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Wah, terima kasih Bang Windra sudah menyempatkan hadir bersama kami di TVRI Jambi, dan nanti kita akan berbincang banyak pemirsa bersama ketiga orang narasumber kami yang sudah hadir di studio. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga bisa menghubungi di 0741663855 atau di 0811743333. Dan sebelum kita berbincang bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Gubernur Jambi tentang pembayaran THR berikut ini. Sebentar lagi akan masuk Idul Fitri ya, Syawal. Nah, saya sudah menandatangani untuk instruksi kepada semua perusahaan di Jambi untuk mereka mengeluarkan THR kepada semua karyawan mereka. Ya. Dan kita juga membuka posko-posko pengaduan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar THR karyawannya, kita minta mereka tolong lapor pada kita ke posko kita, karena pemerintah meminta mereka untuk membayarkan THR pada mereka sebelum jatuhnya hari Idul Fitri nantinya. Ada hamin sekian tadi ya, 7 hari sebelum Idul Fitri sudah dibayarkan semuanya. Nah, karena sudah ada aturannya selama ini dari Menaker bahwa perusahaan wajib memberikan THR kepada semua karyawannya. Nah, pernyataan dari Gubernur Jambi tadi, saudara, sudah diinstruksikan bahwa perusahaan ini wajib memberikan THR kepada para pekerjanya itu 7 hari sebelum Idul Fitri, itu paling lambat ya. Dan tadi juga meminta partisipasi dari para pekerja. Kalau misalnya belum ada yang menerima THR dengan batas waktu yang ditentukan, sudah ada pengaduan. Posko-posko juga sudah diletakkan di beberapa titik yang ada di Provinsi Jambi. Baik, saya ke Bang Hendra terlebih dahulu. Tapi sebelum saya ke Bang Hendra, kayaknya Bang Windra senyum-senyum, kayaknya udah terima THR ya. Belum, Pak. Baik, saya ke Bang Hendra dulu. Bang Hendra, tadi kan sudah
tegaskan kembali ya bahwa 7 hari sebelum Idul Fitri itu memang sudah harus diwajibkan ini perusahaan di Provinsi Jambi untuk membayarkan THR kepada para pekerjanya. Kalau Bang Hendra melihat sendiri partisipasi dari perusahaan yang ada di Jambi untuk membayar THR masyarakat itu seperti apa, Bang? Oh iya. Pertama yang ingin kita sampaikan bahwa secara regulasi memang diatur mengenai tentang tunjangan hari raya keagamaan itu diatur di Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, kemudian selanjutnya diatur lagi di PP 36 2021 tentang pengupahan khususnya pasal 79. Selanjutnya ada aturan teknisnya mengenai pembayaran THR itu di Permenaker nomor 16 tahun 2016. Tanggal 27 Maret kemarin juga Ibu Menaker Ida Fauzia juga mengeluarkan surat edaran terkait dengan THR ini. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya, cukup lengkap regulasi yang ada khususnya tentang pembayaran THR. Menurut kita dari organisasi Serikat Buruh seharusnya tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan itu. Sudah berlapis tadi regulasi tentang THR itu. Khususnya di Provinsi Jambi tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa terkait dengan pembayaran THR itu sudah diatur H-7 sebelum Lebaran. Selanjutnya dibuka posko-posko pengaduan, ada di semua disnaker kabupaten kota, disnaker provinsi, dan 3 UPTD. UPTD 1 di Muara Jambi, 1 di Muara Bungo, dan Kerinci. Secara umum untuk Provinsi Jambi sebenarnya hampir di beberapa tahun terakhir agak tidak terlalu banyak sebenarnya laporan pengaduan yang masuk ke posko-posko pengaduan tersebut. Cuman kan ada persoalan-persoalan, misalnya apakah masyarakat atau pekerja buruh tidak mengetahui, ya kan, yang tidak dibayarkan THR-nya. Kemudian biasanya itu di Provinsi Jambi ini paling terkait dengan tidak full dibayarkan. Itu banyak yang kita terima. Kendalanya yang pertama bahwa banyak pekerja buruh harian, buruh harian lepas. Selanjutnya juga banyak perusahaan adidaya atau outsourcing yang tidak membayarkan full terkait dengan jumlah THR-nya. Itu mungkin kendala-kendala yang akan terjadi, dan itu setiap tahun terus yang terjadi di Provinsi Jambi. Itu mungkin untuk pengantar dulu, Bang. Tapi idealnya untuk perusahaan itu membayarkan full itu kriterianya seperti apa? Terkait dengan kriteria perusahaan sebenarnya tidak ada diatur secara saklek ya di aturan itu, bahwa kewajiban THR itu ya seluruh, mau dia perusahaan kecil, mau dia perusahaan sedang, mau dia perusahaan besar, seharusnya membayarkan. Tinggal metode pembayaran atau jumlah pembayarannya yang ada menyesuaikan. Misalnya di Permenaker 35 2023 itu diatur mengenai perusahaan menengah misalnya, atau teman-teman UMKM misalnya yang punya pekerja, itu diatur bahwa upah yang atau nilai THR yang dibayarkan itu adalah sesuai dengan upah terakhir sebelum ada penyesuaian upah di 2023. Jadi mengenai nilai-nilainya sebenarnya yang mungkin agak berbeda-beda. Oke. Saya ke Mbak Tata Muntama. Tadi kalau misalnya tadi sudah ada instruksi dari Gubernur Jambi, berikut juga tadi diperkuat dengan beberapa peraturan yang sudah disebutkan oleh Pak Hendra. Nah, Anda menyikapi dari instruksi Gubernur Jambi dan juga beberapa peraturan terkait dengan pembayaran THR tadi seperti apa, Mbak? Apakah perusahaan juga sanggup untuk dapat memenuhi semua peraturan-peraturan yang sudah dituangkan tadi? Oke, baik. Jadi untuk menanggapi regulasi dari pemerintahan, perusahaan kami sendiri atau saya pribadi sangat mengapresiasi kebijakan dari pemerintah, yang mana pencairan THR itu H-7 ya. H-7 Idul Fitri itu kami sangat mendukung sekali, dan kami sangat bersedia untuk melakukan itu. Bahkan perusahaan kami sendiri itu sudah melakukan pembayaran THR itu H-14 Idul Fitri, seperti itu. Berarti sudah curi start lebih awal ya? Iya, betul. Karena kita berdiri perusahaan itu dari awal, kita juga sudah ada hitung-hitungannya ya kalau perusahaan itu. Jadi hitungannya itu sebetulnya bukan misalnya bulan Mei kita Lebaran, kemudian 1 bulan sebelumnya kita menyiapkan anggarannya atau dananya. Tetapi harusnya perusahaan yang baik itu
kita start dari tahun pertama. Ketika kita telah membayarkan THR, kemudian bulan berikutnya kita anggarkan dananya itu lagi 1 bulan sekali. Jadi ketika kita mau membayarkan THR itu, perusahaan jadi nggak keberatan. Dan impactnya pun kita juga jadi mensejahterakan karyawan juga turut bergembira lah ya dengan menyambut Idul Fitri, semuanya juga sudah terbagi gitu. Jadi kalau pribadi dari kami sebagai perusahaan, baik walaupun kami perusahaan yang masih startup ya, kami sangat mendukung sekali, mengapresiasi adanya kebijakan dari pemerintah. Kemudian kami juga sudah sangat siap untuk membayarkan THR itu. Nah, ini penting juga untuk diketahui ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi, harus ada penganggaran terlebih dahulu jauh-jauh hari, bukan malah mendekati Idul Fitri baru dianggarkan untuk THR ya, menurut pengalaman dari Mbak Tata. Baik, sebelum kita ke Bang Windra, kita akan menyapa terlebih dahulu telah hadir dan juga bergabung bersama kita Saudara via virtual Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Selamat siang Bapak Bahari, SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahari sudah hadir bersama kami. Apa kabar Pak? Sehat? Kabar baik, sehat-sehat semua. Ya, baik. Pak Bahari. Tadi kami juga sudah berbincang bersama dua narasumber terkait dengan tema hari ini Pak, THR untuk pekerja. Nah, mungkin dari pemerintah Provinsi Jambi mungkin bisa ditegaskan kembali Bapak seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan juga diinstruksikan bagi perusahaan-perusahaan agar bisa segera membayar THR kepada para pekerja ataupun karyawannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini perlu saya sampaikan juga dan ada saya baik-baiknya saya bacakan surat edaran gubernur tersebut supaya lengkap, supaya jangan terjadi penafsiran bahwa surat edaran Menaker itu nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang diterbitkan Menteri Kerja tanggal 27 Maret 2023 dan telah kita tindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Jambi pada tanggal 4 April 2023, yaitu surat edaran nomor 4 garis miring SE garis miring Senaker Trans garis miring 33 garis miring 2023 tentang pelaksanaan pelaksanaan tunjangan hari raya ya. Jadi dari tunjangan hari raya ini perlu saya sampaikan di sini bahwa pada intinya surat edaran nomor 5 itu menyatakan bahwa pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dilaksanakan dengan memerintahkan hal sebagai berikut. Pertama, THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Kalau ketentuan yang lama kan 3 bulan ya, jadi sekarang 1 bulan sudah berhak atas THR. Kemudian pekerja buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi hubungan kerja THR tidak didasarkan kepada suatu hubungan kerja sistem, tapi berdasarkan waktu kerja waktu tertentu, ya kontrak ataupun karyawan tetap. Jadi tidak ada kaitan dengan apakah dia perjanjian kerja waktu tertentu maupun tidak tertentu. Kemudian besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan. Satu, pekerja buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. Jadi ukurannya 12 bulan. Kalau 12 bulan terlebih, 1 bulan upah. Namun walaupun lebih, misalnya 3 tahun, sudah tetap 1 bulan upah. Jadi jangan nanti diakumulasikan ditambah semua ya. Kemudian bagi pekerja buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan per 12 kali 1 bulan upah. Jadi kalau misalnya masa kerjanya 2 bulan, 2 per 12 dikali upah 1 bulan. Kemudian bagi pekerja buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut. Jadi bisa orang pekerja harian ya, harian lepas misalnya. Pertama, pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih
upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari kerja keagamaan. Jadi misalnya harian-harian terus, maka upah 1 bulan itu adalah upah 12 bulan, kemudian dibagi secara rata. Itulah upah yang diterima. Kemudian pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Jadi misalnya masa kerjanya baru 10 bulan ya, 10 bulan, maka di total 10 bulan baru dibagi rata 10 bulan. Itulah upah dia sebagai dasar penetapan untuk tunjangan hari raya keagamaan. Kemudian bagi pekerja buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Itu upahnya itu. Kemudian bagi perusahaan yang menerapkan atau menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut. Jadi bisa aja di perusahaan itu diatur di perjanjian kerja, di peraturan perusahaan, di perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan-kebiasaan sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Apabila lebih besar dari THR yang ditentukan aturan ini, maka yang dibayar adalah sesuai dengan perjanjian kerja, PP, PKB, ataupun kebiasaan yang telah dilaksanakan. Kemudian bagi perusahaan atau industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global, maka upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR keagamaan bagi pekerja buruh menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan. Baik. Ini perlu saya sampaikan, tapi di Jambi ini jarang ya, karena ada perusahaan-perusahaan padat karya yang orientasi ekspor. Apabila ada kesepakatan penyesuaian, karena ekspor itu kan agak mengalami kelusuan sekarang, sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2003, maka dasar untuk THR-nya itu tetap menggunakan upah sebelum dilaksanakan kesepakatan. Kemudian THR sebagaimana dimaksud wajib dibayar secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari keagamaan. Baik. Dan ini aturan-aturannya itu tadi Baik. yang saya bacakan tadi, itu sebagai acuan kita. Ya. Dan untuk memantau itu telah kita bentuk posko di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota beserta di UPTD ada 15 posko. Jadi posko ini gunanya adalah untuk menampung atau pengaduan ya, sehingga kalau ada nanti pekerja yang mengalami masalah tidak dibayar THR-nya atau ada terjadi perbedaan penafsiran sebagaimana saya bacakan tadi, supaya nanti bisa datang ke kantor di mana posko kita itu ya. Kapan itu tugas poskonya, kita itu. kapan poskonya Pak sudah mulai didirikan Pak? Poskonya itu mulai 10 April. 10 April ya. 10 Berarti April hari ini ya. Sudah ada poskonya sampai dengan 5 Mei 2023. Ada posko ya. Tugasnya itu monitoring Ya, pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya. Baik. Ya, kita monitor, kita pantau di perusahaan-perusahaan. Kemudian juga untuk memberikan konsultasi terkait pembayaran THR, kemudian juga penanganan kasus sampai penyelesaian pengaduan dan bahkan nanti sampai penegakan hukumnya. Ya, baik Pak Kadis ya. Jadi ada sekitar 15 posko yang didirikan se-Provinsi Jambi yang sudah mulai diaktifkan hari ini sampai dengan tanggal 5 Mei 2023. Nanti kita akan bergabung kembali bersama Pak Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sekarang saya ke Bang Windra ya. Kalau tadi memang sudah ditegaskan komitmennya adalah 7 hari sebelum Idul Fitri untuk THR harus sudah bisa dibayarkan. Tapi kalau misalnya sebelum itu pun dibayarkan tidak masalah ya bagi perusahaan. Tapi sekarang Bang Windra sudah menerima THR atau belum nih? Belum, Pak. Belum. Biasanya tahun kemarin nerimanya kapan? Itu
perusahaan kami tetap mengikuti aturan. 7 hari sebelum Lebaran itu sudah dibagikan. Jadi untuk saat ini saya pun sudah langsung koordinasi ke pihak HRD. Mereka sudah sampaikan di tanggal 14-15 kemungkinan akan dibagikan, begitu Pak. Oke, berarti dalam waktu minggu depan ya, 14-15 ya. Kalau Bang Windra sudah berapa lama kerja di situ? Masih baru Pak. Berapa lama? 22 tahun. Oh ya, sudah lama dong Pak, 22 tahun. Tapi THR yang Pak Windra dapatkan tahun lalu itu seperti apa? Apakah dibayar full, dibayarnya langsung, nyicil atau gimana? Dibayar full Pak. Dibayar full? Dibayar full. Kebetulan kan tahun kemarin ada permasalahan di COVID-19, jadi tetap kita meminta sebagai pekerja supaya dibayarkan full, karena itu mau dimanfaatkan oleh buruh ataupun pekerja untuk merayakan hari raya keagamaan gitu. Jadi memang harus dibayar full, dan tahun ini harapannya juga harus full ya? Iya harus Pak. Yang diterima 1 bulan gaji atau lebih? Kalau perusahaan kami ada kebetulan kalau dia menerima sebagai penerima tunjangan itu akan ditambahkan. Ditambah lagi ya? Iya. Boleh dikasih bocoran nggak berapa kira-kira? Boleh Pak. 1 digit atau 2 digit? Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Untukmu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi. Kita masih membahas THR untuk pekerja. Nah, untuk Anda yang tertarik bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Baik, saya ke Bang Hendra. Bang Hendra tadi sempat mengeluarkan statement juga ya terkait dengan peraturan untuk pembayaran THR. Nah, ini yang mengenakan adalah para pekerja itu tahu dengan peraturan ini, dan mereka juga tahu harus kemana untuk dapat mengadu ketika hak mereka itu tidak dibayarkan. Tapi kan ada juga mungkin sebagian para pekerja itu yang tidak tahu dengan peraturan ini, dan juga mereka kebingungan untuk dapat melakukan pengaduan. Nah, mungkin dari action yang dilakukan dari Anda dan juga tim Anda untuk para pekerja yang ada di Provinsi Jambi supaya mereka mendapatkan haknya, THR-nya, dan juga mengarahkan mereka supaya ada beberapa golongan-golongan pekerja yang tadi sudah disebutkan bisa mendapatkan THR yang sudah diwajibkan untuk dibayar, itu seperti apa, Bang Hendra? Ya, khususnya kita dari jajaran Korwil KSBC Provinsi Jambi, selain menyampaikan bahwa ada posko pengaduan di internal kita juga, kita sampaikan ke setiap pengurus dan anggota yang ada di KSBC, supaya juga melakukan campaign terkait dengan THR keagamaan ini. Minimal orang-orang atau masyarakat di sekitar di lingkungan perusahaan atau yang dekat-dekat dengan perusahaan itu, ketika ada pengaduan-pengaduan, ada permasalahan terkait dengan THR, supaya juga bisa melaporkan lewat teman-teman pengurus ataupun anggota kita untuk selanjutnya nanti diteruskan ke kita. Jadi kita juga secara internal juga lakukan monitoring mana yang bisa kita jangkau. Selanjutnya juga kita juga lakukan edukasi ke masyarakat bahwa selain posko pengaduan sebenarnya, apalagi ini udah eranya gadget lah ya, sebenarnya selain posko pengaduan yang disampaikan Pak Gubernur tadi sama Pak Kadis tadi, sebenarnya Kementerian juga menyiapkan posko pengaduan online. Jadi masyarakat, pekerja buruh bisa menyampaikan pengaduan lewat online itu tadi. Ketika memang ada kendala jauh atau aksesnya susah untuk ke posko pengaduan, bisa langsung ke pengaduan online. Itu yang terus kita campaign di masyarakat, khususnya di pekerja buruh. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Yudi dari Telanai. Gimana, sehat Pak? Ya, betul, terima kasih. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, selamat sore juga Bung Muhammad Solihin. Ya, silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Ya, agak lambat dikit nih karena bulan puasa nih. Ya, harus sabar ya Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati Ibu dan Bapak-Bapak narasumber yang berada di televisi TVRI Jambi Pembito. Selamat siang atau menjelang sore atau menjelang puasa ya, buka puasa yang saya hormati.
ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah lisensi THR ini adalah bukanlah tunjangan fungsional. Tapi dia tunjangan hari besar keagamaan. Iya. Jadi dia berlaku untuk semua orang, mulai dari gubernur sampai ke tukang sapu. Nah, tapi penggunaan THR ini, gubernur juga dia beli gula, dia juga beli tepung, buat lontong juga dia. Jadi justru itu THR ini menurut pendapat saya, dia harus besar itu untuk pegawai itu. Karena tidak mungkin gubernur diberikan THR, karena dia tunjangannya fungsional udah besar. Begitu juga kepala seksi, kabaknya itu. Jadi dia tuh THR ini sebenarnya gembungnya ke bawah itu. Karena pegawai kecil ini kan dia juga mau lebaran, mau beli lontong, mau beli gula, mau beli tepung. Nah bayangkan kalau dia kecil kan. Nah kalau gubernur dia sudah punya tunjangan sudah besar, tidak perlu lagi berikan THR. Jadi harusnya kecil ke atas, besar ke bawah, begitu kalau menurut saya. Nah hal ini adalah wajib karena dia untuk menghadapi hari raya keagamaan. Semua dibeli, apalagi masalahnya sekarang semua naik bahan baku lebaran ini. Jadi wajib itu diberikan. Nah yang kedua menurut saya, ya harus tegas sanksinya. Sanksinya apa sanksinya? Apa dikurung orang itu tidak beri THR itu? Kadang ngambang sanksinya itu, Bapak Ibu narasumber. Tidak pernah ada masyarakat tahu bahwa ada perusahaan tidak memberikan THR, tidak diberi sanksi gitu lah. Nah apakah kurungan sanksinya atau denda? Jadi harus tegas dan jelas pemerintah itu memberikan sanksi. Baik. Nah, ini menyangkut masalah THR yang akan diberikan untuk kegiatan lebaran, memberi gulo, beli tepung, beli sagu dan sebagainya. Bahan Bukan pokok ya Pak. kekayaan THR itu untuk diberi untuk memeriahkan hari raya keagamaan. Jadi Baik. wajar kalau dia dibesarkan itu setahun sekali, kecuali kalau tunjangan fungsional ya, Ya, baik. melekat jabatan seseorang. Ya seorang yang memegang jabatan harus memahami. Bahkan dia harus menambah THR anak buahnya itu lebih besar dari dia. Karena kegunaan THR itu tidak melekat, tapi untuk diberikan oleh bahan-bahan pokok. Sementara bahan pokok kan naik, bahan matoliin. Baik. Jadi harus besar, mereka tidak bisa dikecil-kecilin THR itu. Ya, baik. Dan yang kedua adalah sanksinya, Ya. tolong harus tegas Baik. dan transparansi, terbuka untuk umum sanksinya. Ya, baik. Itu saja, Terima kasih. mudah-mudahan perusahaan ini memahami, mempekerjakan seseorang harus memang betul-betul tegas memberikan THR itu sesuai dengan tepat pada waktunya. Terima Baik. kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telana yang tadi juga sudah memberikan opini terkait dengan pembagian porsi THR, karena semua orang itu memang membutuhkan yang namanya THR untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya ke Pak Kadis terlebih dahulu ya. Pak Kadis, tadi ada argumen dari Pak Yudi seperti itu terkait dengan porsi THR dari para pejabat ataupun dari rakyat biasa. Tadi Pak Yudi harus bilang porsi THR ini harus gembung ke bawah seperti itu. Lalu seperti apa porsi THR pejabat kita saat ini, Pak? Kenapa? Ya, bagaimana porsi THR pejabat di Provinsi Jambi saat ini, Pak? Saya kira untuk porsi pejabat tidak perlu, kita kan topik kita pembahasan THR struktur perusahaan swasta saja. Ya kan? Ya. Ini bukan merupakan topik pembahasan kita tentang pejabat, tapi kita sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan THR itu sendiri, termasuk juga pelaksanaan di perusahaan swasta. Karena ini mengatur tentang THR pada perusahaan. Ya, jadi surat edaran dari gubernur maupun Menaker ini tentang pelaksanaan THR. Bagaimana kalau perusahaan itu tidak membayar, semua sudah diatur, ada aturan untuk banyak, termasuk juga dendanya juga ada Pak, sanksinya ada. Baik, sanksinya apa saja Pak? Ya termasuk juga
denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pasal 10 ayat 1 ditegaskan di situ. Denda nggak ada 5%. Selain itu juga kami juga bisa menerapkan nanti untuk nantinya sampai sanksi administratif, ya sampai bahkan teguran pertama, nota 1, nota 2, bahkan sampai tingkat penutupan perusahaan. Tapi biasanya itu tidak pernah terjadi. Karena rata-rata perusahaan itu akan membayar THR. Kalau ada nanti perusahaan yang tidak membayar THR, tolong dilaporkan Pak sama kami ke posko. Kami siap menerimanya, termasuk juga melalui online. Yaitu ada websitenya itu, ya, website poskothr.kemenaker.go. Ada Pak, silakan. Jadi bukan hanya secara misalnya nggak ada waktunya sibuk, bisa langsung melalui website kita Pak, dan ini langsung terkoneksi dengan Kemenaker RI ini yang kita siapkan. Baik, jadi sanksi administrasi hingga pembekuan usaha ini bisa diberlakukan untuk perusahaan yang tidak membayarkan THR ya. Baik, Bang Hendra Ya, ada. tapi sampai saat ini nggak ada gaduh tuh, belum ada. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis, nanti kita bergabung kembali. Bang Hendra, ada yang mau ditanggapi dengan pertanyaan dari Pak Yudi tadi? Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Yudi ya. Kalau pertanyaannya terkait dengan PNS memang beda aturannya, regulasinya kan beda. Karena mungkin mereka pakai undang-undang ASN ya, terkait dengan THR-nya. Cuman informasinya justru H-10 sudah harus dibayarkan untuk teman-teman PNS justru. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yudi, memang betul terkait dengan Lebaran ini, di samping THR harusnya pemerintah daerah menyiapkan skema juga. Karena THR yang didapatkan oleh pekerja buruh ini kan hanya 1 bulan upah ya. Padahal nilai inflasi biasanya mendekati bulan Ramadan itu, atau mulai dari kita awal puasa sampai ke Lebaran nanti, itu harga cukup lumayan itu naiknya. Jadi selain skema yang sudah diatur terkait dengan THR, harapan kita dari KSBSI, pemerintah daerah juga menyiapkan operasi pasar misalnya, segala macam. Itu mungkin. Selanjutnya terkait dengan sanksi, sebenarnya memang itu udah disampaikan Pak Kadis, ada diatur, ada sanksi denda untuk yang terlambat membayar, kemudian ada sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan segala macamnya sampai ke penutupan. Walaupun menurut kita karena ini adalah nilai uang, merupakan hak dari pekerja buruh, memang secara ini kita dari KSBSI atau dari Serikat Buruh juga pernah menyuarakan bahwa tidak boleh hanya sanksi sebatas administratif. Tentang pengupahan itu, terlambat bayar upah itu ada pidananya. Terlambat membayar tidak membayar lembur itu ada pidananya. Terkait THR juga harapan kita di regulasi para pemangku kepentingan, khususnya regulasi tentang ketenagakerjaan ini juga dimasukkan supaya langsung berdampak, ada efek kekhawatiran, ada efek jerah dari teman-teman pengusaha dalam tanda kutip yang nakal ya. Karena biasanya sebagian kecil sih sebenarnya. Cuman biar langsung dapat impact, teman-teman pengusaha yang nakal itu tadi, harapan kita ke depan tentang regulasi ini diperbaiki. Jadi harus ada sanksi pidananya. Tapi kawalannya seperti apa? Supaya yang memang benar-benar mendapatkan sanksi itu memang harus dapat sanksinya. Ya, terkait yang sanksi sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dia terlambat itu denda, ada denda. Tapi kalau terkait dengan tidak membayarkan THR, itu harusnya menurut kita pidana, bukan administratif. Maksud saya pengawalan dari KSBSI sendiri terkait dengan pengawalan, kalau di anggota kita sih sebenarnya hampir tidak pernah terjadi ya terkait dengan THR. Cuman buat teman-teman pekerja buruh yang tidak berserikat itu banyak sebenarnya, khususnya di sektor usaha yang dalam tanda kutip belum go public lah ya, bukan perusahaan besar, perusahaan menengah, itu biasanya selalu kendalanya begitu. Selalu ada kendala, uangnya belum ada, ya kan? Apalagi kan teman-teman yang ada di sini, yang ada di Jambi ini kan biasanya ya hanya sebatas pekerja juga, manajernya, HRD-nya, selalu kamuflasenya itu belum ini dengan bos, segala macam. Kalau kita tetap bahwa kita akan buat pengaduan resmi ke teman-teman di Snaker. Teman-teman di Snaker nanti yang akan memberikan apa punishment yang pas sesuai dengan kesalahan dari teman-teman pengusaha itu tadi. Itu paling yang bisa kita lakukan hari ini. Cuman kalau memang regulasinya bisa kita perbaiki, ada sanksi pidana di sana, harusnya itu bisa jadi
efek jerah atau kekhawatiran atau ketakutan dari teman-teman pengusaha dalam tanda kutip yang nakal itu tadi untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Itu mungkin, Bang. Oke, jangan sampai melanggar juga ya untuk perusahaan-perusahaan ya. Tapi kayaknya Bang Windra setuju deh dengan sanksi yang tadi sudah disampaikan ya, Bang. Ya jelas Pak, setuju. Yang namanya pekerja ataupun buruh yang diharapkan kan itu Pak. Yang namanya gaji itu untuk operasional setiap harinya. Jadi begitu ada hari besar keagamaan seperti itu ya inilah THR ini yang dimanfaatkan. Karena buruh itu Pak, kita sudah tahu sendiri bahwa UMP kita pun bukan tinggi kan, termasuk masih di bawah 3 juta. Jadi memang sangat diharapkan oleh pekerja yang namanya THR ini, apalagi tidak perlu dibayarkan. Sejauh ini yang di KSBSI mungkin tidak ada Pak, tidak ada. Mungkin dasarnya begitu mereka teraniaya oleh pengusaha tidak dibayarkan THR-nya, masuk ke sini. Gitu. Ini adalah wadahnya untuk supaya THR-nya dibayarkan. Jadi ada wadah untuk menyuarakan hak dari para pekerja ya. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Untukmu Jambi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi. Kita masih membahas THR untuk pekerja. Saya ke Mbak Tata lagi. Mbak Tata, kalau tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya, ada memang penghitungan untuk pembayaran THR mulai dari pegawai ataupun karyawan yang bekerja minimal 1 bulan dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau untuk penghitungan THR sendiri di perusahaan Anda seperti apa? Kalau di perusahaan saya sendiri, itu yang lebih dari 1 tahun, minimal 1 tahun, itu kita bayarkan 1 bulan gaji. Nah, namun jika ada yang di bawah 1 tahun, seperti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kita bayarkan secara proporsional. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, kita sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan siapa di mana? Saya Adit di Mayang. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Pak Adit di Mayang, silahkan. Apa yang mau disampaikan? Oh ya, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini soal untuk jenis pekerjaan lainnya ya. Selain swasta, pemerintah, tapi kan juga ada yang freelance begitu. Freelance ini kan dia nggak mungkin tidak terikat kontrak atau nggak ada resminya, tapi dia tidak usah kita pungkiri banyak industri di Jambi ini yang sepenuhnya tuh mengandalkan orang semacam orang-orang freelance. Misalnya kayak industri kursus les, pertelevisian ya. Televisian mungkin juga ya, untuk kontributor berita dan semacamnya. Itu tuh kan itu selalu terjadi dan saya yakin orang-orang pemerintah juga tahu gitu. Tapi apakah mereka ini terikat juga oleh peraturan yang sama dengan soal THR ini gitu? Apakah kalau misalnya tidak rupanya, apakah itu artinya diizinkan saja oleh pemerintah bahwa untuk sistem yang tidak resmi ini berlanjut terus gitu? Saya ingin tahu pendapatnya dari para ahli di sini, itu saja. Baik, terima kasih Pak Adit dari Mayang sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Hendra lagi nih, Bang Hendra. Ini mungkin terkait dengan freelance atau bisa dikatakan juga adalah pekerja harian lepas ya. Masih ada satu kategori ya. Nah, apakah ini juga, apalagi freelance itu juga banyak di industri-industri seperti di BUMN juga ada, di pertelevisian juga ada dan lain sebagainya. Nah, apakah peraturan yang tadi juga mengikat dengan peraturan dari para freelance ini? Ya, ini mungkin yang selama ini juga masyarakat kita agak sedikit kurang paham. Seakan-akan bahwa terkait dengan THR ini hanya kewajiban perusahaan. Yang kita kenal terkait dengan THR itu bukan perusahaan, tapi pengusaha. Pengertian pengusaha dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu adalah orang atau badan hukum. Jadi ketika ada perintah, ada upah, maka dia dikategorikan sebagai buruh atau pekerja. Maka terkait dengan hak-hak dia sebagai pekerja buruh itu sama. Jadi harus kita edukasi juga masyarakat kita bahwa bukan kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR, tapi kewajiban pengusaha. Pengusaha itu adalah orang, bisa orang, atau bisa badan hukum. Jadi walaupun sampai hari ini tentang undang-undang PRT kita masih cukup inilah ya, tentang pembantu rumah tangga, tapi secara umum di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak diatur mengenai perusahaan. Kewajiban perusahaan, tapi kewajiban pengusaha yang diatur. Jadi menurut kita dari KSBSI, selama ada perintah, ada upah yang diterima, mau apapun itu pekerjaannya, maka menjadi kewajiban pengusaha atau orang itu tadi untuk membayarkan THR-nya, kalau ada lembur-lemburnya,
Itu menurut kita, karena yang diatur di regulasi ya begitu memang. Kalau itu kan perusahaan swasta ya, ataupun Nggak harus perusahaan swasta. ya, ataupun perusahaan yang memang dalam kategori yang ini ya, skala besar dan juga itu negeri seperti itu. Kalau untuk pemerintahan gimana? Sebentar, yang tadi bukan tentang perusahaan besar juga. Ada juga misalnya baru kita edukasi juga tahun kemarin misalnya. Dia nggak perusahaan, dia bukan badan hukum. Tapi dia ada usaha dan yang menyuruh dia itu orang, tukang las misalnya. Cuman dia kerja nih dari Senin sampai Sabtu. Senin Sabtu. Walaupun orang yang menyuruh, ya harus dibayarkan juga THR-nya. Misalnya yang kerja di Bajaringan ini, kan freelance juga itu. Ya ada kewajiban pengusaha untuk membayarkan itu, THR itu. Kalau terkait dengan pemerintah, sebenarnya kan regulasi tentang aturan ini kan ada sebenarnya. Bahkan seingat saya, Pak Gubernur sudah menyampaikan untuk PNS dibayarkan 10 hari sebelum Idul Fitri justru, bukan 7 hari. Jadi saya pikir tentang THR pemerintah itu udah jauh lebih baik dibanding regulasi yang ada di kita yang H-7 sebenarnya. Oke. Jadi pada intinya adalah freelance ataupun pekerja harian lepas itu juga menjadi kewajiban untuk tetap dibayarkan THR-nya. Ya, dan minimal kerjanya juga harus sesuai dengan syarat tadi ya. Sama. Minimal 1 bulan ya. 1 bulan. Oke, ini juga yang memang harus diedukasi terus kepada seluruh pemberi pekerjaan yang ada di Provinsi Jambi. Ya, Bang ya. Baiklah. Saya ke Bang Windra lagi, Bang Windra. Kalau Bang Windra kan nanti kan sudah dapat THR ya. Ini biasanya THR-nya Bang Windra gunakan untuk apa saja, Bang? Ya, kalau intinya yang merayakan ya beli baju anak. Untuk kebutuhan lebaran seperti makanan itu sudah lumrah, Bang. Jadi banyak sebagai kita pekerja buruh ini sudah tinggal menunggu nih kapan THR nih. Jadi harapan kita ya itu tadi, itu kan H-7 itu kan paling lambat tuh. Kalau bisa ada seperti yang Ibu sampaikan tadi, 2 minggu sebelum Lebaran ya sudah dibagikan. Ini perlu perusahaan-perusahaan harus dicontoh perusahaan Ibu ini. Ya, jadi harapan kita ya seperti itu. Termasuk kalau masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak bayar ataupun tidak sesuai dengan aturan yang dibayarkan ya, supaya dibayarkanlah, kan pekerja buruh itu tidak menerima upah yang besar begitu, karena sangat membutuhkan oleh pekerjanya ataupun buruh untuk kebutuhan keluarganya, terutama yang merayakan hari Lebaran gitu. Jadi memang bisa untuk memenuhi apalagi kebutuhan jelang Idul Fitri ini meningkat. Ya benar, pada saat Idul Fitri juga meningkat ya, Bang ya. Itu yang dirasakan oleh para buruh juga seperti itu ya. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi pemirsa bersama 3 narasumber kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi. Sebenarnya masih banyak yang kita bahas terkait dengan THR ini ya, tapi kita sudah mendekati akhir dari perjumpaan kita di Untukmu Jambi kali ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari 3 narasumber. Dari Mbak Tata Muntama terlebih dahulu, apa yang mau disampaikan Mbak terkait dengan pemberian THR ini supaya juga bisa memotivasi perusahaan lain, Mbak? Oke, kalau dari saya sendiri selaku pengusaha juga, mungkin saya mengajak teman-teman pengusaha yang lain, baik itu dari startup maupun yang sudah levelnya udah tinggi ya, untuk unicorn ya. Iya, untuk kita memperhatikan kesejahteraan karyawan gitu. Kenapa saya bilang kita harus memperhatikan kesejahteraan karyawan, termasuk pembayaran THR ini? Karena tanpa karyawan perusahaan kita tidak akan maju, atau tanpa karyawan pun usaha kita tidak akan maju, nggak akan kita terpegang sendiri gitu. Alangkah baiknya kita juga menyadari bagaimana kita memperlakukan karyawan, bagaimana kita memenuhi kesejahteraan mereka. Dengan mereka sejahtera, kita pun ikut sejahtera. Oke, baik. Dengan bos kayak gini, kayaknya Bang Windra mau pindah nih ke sini. Benar sekali. Bang Hendra, apa yang mau disampaikan, Bang? Harapan kita buat masyarakat Jambi khususnya, ketika ada di lingkungan kita ditemukan ada pelanggaran atau ada pengusaha atau siapapun pelaku usaha yang tidak membayarkan THR-nya untuk 2023, bisa lapor ke posko pengaduan atau bisa juga hubungi di websitenya Kemenaker atau dihubungi ke kita di kantor KSBSI. Kita punya LBH juga, kita siap membantu support masyarakat Jambi. Selanjutnya harapan kita teman-teman pengusaha supaya tidak lalai atas kewajibannya untuk membayarkan THR dari teman-teman pekerja buruh yang ada di Provinsi Jambi. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya Bang Windra, silakan.
Ya, harapan kita saya mewakili dari pekerja ataupun buruh, ya, yang namanya THR itu tadi kan sudah jelas disampaikan oleh pemerintah kita ataupun Kadis supaya dibayarkan walaupun ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan H-7. Jadi kami sebagai pekerja ataupun buruh mengharapkan THR keagamaan ini. Itu harapan kita supaya cepat-cepat dibayarkan begitu, Pak. Iya, baik. Nanti keburu harga sembako ataupun yang naik, Pak. Karena sudah ini live di TPRI, begitu nanti H-7 harga barang naik, THR sudah keluar begitu, Pak. Iya, baik. Untuk mengantisipasi ya. Iya, baik, terima kasih Bang Windra. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Silakan Bapak Bahari, apa yang mau disampaikan, Pak? Ya, pada kesempatan ini saya himbau kepada perusahaan supaya segera membayar THR-nya semakin cepat semakin baik. Jadi perlu saya sampaikan juga, Undang-Undang Kekerjaan maupun peraturan pelaksanaannya itu biasanya hanya sekedar jaring pengaman. Jaring pengaman itu artinya itu standar yang tidak perlu sentuh. Kalau lebih baik artinya lebih baik dari aturan, silahkan. Perlu saya sampaikan juga, saya ulangi sekali lagi, bahwa THR ini dibayarkan tanpa memandang status hubungan kerja, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Ya. Kemudian juga kalau berdasarkan sistem penerimaan upah, ini kan ada dibagi dua nih. Ada upah berdasarkan waktu, ya, bulanan, mingguan atau harian. Pada prinsipnya tetap juga harus dibayar. Seperti tadi pekerja harian lepas, dibayar juga. Ya, yang penting nanti secara proporsional dihitung berdasarkan bulannya. Kemudian ada juga berdasarkan bagi hasil. Saya juga ini yang kerjanya juga berdasarkan bagi hasil, tetap juga dibayar THR-nya. Jadi jangan nanti dibilang ini pemborongan atau bagi hasil tidak dapat THR, itu tetap. Ataupun pekerja harian lepas itu tetap dibayar juga. Baik, jadi kami himbau tanpa memandang status, tanpa juga membedakan sistem pembayaran upah. Ya, baik. Jadi walaupun bulanan, mingguan, harian itu kan sistem pembayaran atau bagi hasil. Baik. Juga diwajibkan untuk bayar THR. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bapak Bahari SHMSI telah bergabung bersama kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Tata Muntama sudah hadir, Bang Hendra Ambarita, Deputi Advokasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Terima kasih Bang. Selanjutnya juga salah satu karyawan di Jambi, Bang Windra. Terima kasih. Dan pemirsa, semoga ya perusahaan dan juga pelaku usaha juga dapat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan untuk mewajibkan membayarkan THR kepada seluruh penerima kerja itu paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri. Dan bagi para pegawai ataupun bagi para pelaku pekerjaan yang memang belum mendapatkan THR juga bisa melakukan pengaduan ke posko pengaduan yang sudah ditetapkan. Terima kasih telah menyaksikan Untuk Mujambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.